Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kami, bahkan memberikan kepada kami hikmat, sehingga ketika kami membutuhkannya, Tuhan mengaruniakan itu, dan kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dan tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, saat ini kami membutuhkan firman-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat seluruh berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas. Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat yang ke-8. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Lukas pasal 18 itu kalau kita membaca ada berkaitan dengan doa ya. Pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Jadi berkaitan dengan doa yang tidak jemu-jemu. Kemudian ayat 9 sampai ayat 14, bagaimana kita berdoa dengan sikap hati yang benar, tidak menghakimi orang, tapi dengan sikap hati yang benar. Kemudian ayat 15 sampai 17 kita sudah pernah bahas dulu, berdoa untuk anak-anak. Nah, saat ini kita akan memperhatikan tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana kita harusnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, sebelum kita merenungkan bagian ini, kita lihat dulu dalam bahasa Indonesia kata jemu. Jemu itu apa jemu? Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bosan ya. Nah, bosan. Tetapi sebenarnya jemu ini sudah tidak mau lagi, sudah tidak suka lagi karena terlalu sering. Saya sudah suka makan kasbi karena tiap hari makan kasbi saya bosan. Nah, gitu ya. Sudah tidak suka lagi, bosan. Nah, kecenderungan orang ketika diperhadapkan atau diperlihatkan dengan sesuatu yang terus-menerus bosan. Cenderungan. Mudah-mudahan saya melayani di sini sudah 4 tahun tidak bosan dengan khotbah tiap hari minggu, cuma seling waktu Ibu Elvi ya, minggu keberapa tidak bosan ya. Dia bilang, kalau makan ikan cakalang-cakalang terus bosan juga, sekali-sekali makan ikan puri terasi kan. Nah, saudara-saudara, memang istilah bosan ini, kecenderungan itu menjadi
tidak suka lagi, itu sebenarnya tidak boleh ada di dalam diri orang percaya. Dalam diri manusia sebenarnya tidak boleh istilah bosan. Karena bosan menyangkut perasaan. Coba, kalau kita bilang, saya bosan ini, sudah terus-terus menjadi bosan. Apakah pernah Bapak Ibu bilang begini, saya sudah bosan bernafas, jadi saya mau stop bernafas. Ada kan? Atau kita gemuk-gemuk, kita bilang, saya sudah bosan makan, saya tidak makan, mulut sudah capek. Bisa? Bisa. Jadi, bosan itu sebenarnya menyangkut perasaan. Jadi, bagaimana menyangkut perasaan, kita harus kendalikan itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya pada saat ini sama dengan perumpamaan ini, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak bosan-bosan. Berdoa terus. Jangan bilang saya sudah tidak suka lagi berdoa. Saudara-saudara, pertanyaannya, jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak boleh bosan berdoa. Bahkan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, pertanyaannya, mengapa? Apa alasannya? Kenapa kita harus berdoa dan tidak jemu-jemu? Kadang-kadang saya pikir begini, Tuhan, terima kasih untuk persoalan, pergumulan, tantangan yang Kau beri. Karena di saat ada desakan itu, kita orang percaya akan bilang, oh Tuhan tolong. Coba misalnya, walaupun orang yang sudah biasa ya, sudah ikut Tuhan atau beribadah di agama apapun, kemudian naik pesawat, tiba-tiba susah goyang, kemudian ada suara, semua memasang sabuk pengaman dan lain sebagainya, dan dia goyang lagi. Kira-kira apa yang orang berteriak? Tuhan tolong atau apa? Ya, saya tidak sebutkan orang lain punya, tapi kalau kita punya, kita bilang apa? Ada bilang, oh Tuhan Yesus. Ya, kalau saya biasa diam saja dalam hati saja, biasa. Seperti ada orang kan ekspresif tuh, Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Jadi kita kadang-kadang bikin saja, pegang saya punya jantung saya, Tuhan menyertai saya itu. Karena banyak kali terjadi ya, pernah saya naik pesawat dulu Merpati, dia naik, kita tunggu lama, kira-kira 2 jam kok tidak ada, karena hujan badai. Kemudian setelah naik, dia naik macam tinggi, tiba-tiba kita seperti kehilangan nafas. Berarti dia ada apa namanya, turbulensi atau apa, saya tidak tahu istilahnya. Tapi semua langsung pesawat ribut, ada yang berteriak ini, ada yang berteriak Tuhan tolong. Nah, saya senyum-senyum sampai di Solo, kami turun, teman-teman bilang, bagaimana tadi? Ya, itu sudah. Itu. Jadi, kalau Tuhan izinkan kita ada pergumulan, ada tantangan di depan, itu kesempatan supaya kita ingat berdoa. Nah, kalau senang-senang terus kita lupa berdoa kan? Di gereja semangat. Oke, saudara. Mengapa? Mengapa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dalam pembacaan kita tadi, saya mencatat ada 3 alasan. 3 alasan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 3 alasan mengapa kita harus selalu berdoa dengan tidak bosan-bosan. 3 alasan mengapa kita harus terus berdoa dengan tekun. Ada banyak bagian firman Tuhan yang lain mengatakannya di kitab Tesalonika. Tetaplah berdoa. Ya. Berdoalah senantiasa. Iya, banyak bagian firman Tuhan. 3 alasan. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Alasan yang pertama, mengapa kita harus terus berdoa? Tidak boleh bosan-bosan. Kita harus selalu berdoa, tidak boleh bosan-bosan. Oleh karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba lihat ayat 1. Saya ulangi lagi, Lukas 18 ayat 1 sampai 17. Ini adalah rangkaian pengajaran Tuhan Yesus dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi juga terkait dengan hal doa atau hal berdoa. Dalam pasal 18 ayat 1 sampai 8 berdoa untuk tidak jemu-jemu, tidak jemu-jemu berdoa. 9 ayat 9 sampai 14 berdoa dengan sikap hati yang benar, dan 15-17 berdoa untuk anak-anak. Nah, 18 ayat 1 jelas tujuan perumpamaan itu apa di situ? Tujuan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, menurut Lembaga Alkitab Indonesia ini hakim yang tidak benar, itu jelas sekali, yaitu supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini sangat penting.
Jadi tujuan Tuhan Yesus cerita perumpamaan ini supaya selalu itu berarti berapa lama, berapa kali, terus menerus ya, setiap saat, selalu. Kan konsep kita dulu, Roma dulu ya, Bapak Ibu, jemaat, selalu kami bilang berdoa, tunduk kepala, tutup mata. Itu berdoa. Tapi sebenarnya berdoa tidak harus tunduk kepala, tidak tutup mata, tergantung situasi. Kalau kita bawa motor, apakah kita berdoa dengan tunduk kepala dan tutup mata? Langsung kita akan ketemu di surga kalau percaya Yesus. Kalau bawa mobil, pas di belokan-belokan di pegunungan Arfak, di Danau Anggi, atau di Anggi Gidas itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud doa ini adalah sikap hati yang berpaut dengan Tuhan dan bercakap-cakap di dalam hati, bisa. Tapi ada waktu-waktunya kita tunduk kepala, tutup mata, berdoa. Kenapa harus tunduk kepala, tutup mata, berdoa? Sebelum saya lanjut, mengapa orang Kristen kalau berdoa seperti ini harus tunduk kepala, tutup mata, baru berdoa? Karena kalau buka mata kita pikiran jalan ke sana kemari, tidak fokus toh? Iya. Ya, apalagi, tapi dulu waktu saya masih kecil, saya biasa ikut sama bapak. Saya bapak tentara di tentara tapi bagian kesehatan. Saya ada kecil. Saya biasa kalau di gereja tidur di pahanya orang tua tuh, karena gereja itu jemaatnya sedikit. Tapi waktu berdoa, saya lihat saya bapak papi ini buka mata. Dia sikap tunduk kepala tapi buka mata. Saya bilang, karena konsep kita dari kecil adalah berdoa tutup mata, no? Nah, memang kalau kita dalam sebuah perkumpulan atau dalam keadaan tertentu kita tutup mata. Di kamar juga saya tutup mata berdoa. Nah, tapi kalau selalu berdoa tidak harus kita tutup mata ya. Jangan karena ritual membuat kita tidak berdoa dengan Tuhan. Karena harus ada syarat, harus tanganku ada berapa? Kalau ada anak kecil, aku ada 5, 2 tangan, aku ada 5 jarinya, sudah kulipat. Itu ya bagus untuk ajar. Tapi jangan bilang begini, anak-anak juga kalau kita main sepeda, pas turun-turun gunung, kita berdoa ya, tanganku ada 2, lepas tangan. Boleh. Jadi konsep itu kita rubah dulu. Konsep itu kita pahami dulu bahwa doa tidak harus tutup mata, cuci tangan, ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, kata selalu berdoa ini kenapa Yesus berkata demikian? Oleh karena ada kecenderungan hati kita bosan untuk berdoa. Ada kecenderungan, apalagi kalau aman-aman saja, apalagi kalau tidak ada persoalan, apalagi kalau tidak ada pergumulan, biasa saja. Oh, apalagi terpenuhi semua aman. Tapi di sini diajarkan dalam keadaan susah, senang, situasi baik atau tidak baik, harus selalu berdoa. Ungkapan ini menegaskan, diterjemahkan di sini. Saya coba cari dalam bahasa Yunani. Coba ayat 1 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Kata ini tidak ada dalam bahasa Yunani. Tapi dalam penulisan penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menggambarkan satu di sini. Yaitu apa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah sebuah ketegasan. Ketegasan tentang apa? Tentang ungkapan harus. Coba lihat, ada harus tuh. Bahwa mereka harus ini ada dalam istilah dalam tulisan asli. Harus berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan harus menegaskan bahwa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah sangat penting. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan perintahkan itu. Karena Tuhan menghendaki hal itu. Dan kita sebagai orang percaya harus mengikuti kehendak Tuhan. Ini perintah. Itu yang pertama. Jadi ada yang malas-malas berdoa, harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Saya berdoa apa? Berdoa itu kaitkan hati dengan Tuhan. Serahkan masa depanmu. Doa itu tentang apa? Doa itu tentang keadaan sekarang. Bisa puji Tuhan, bersyukur. Keadaan saya seperti ini, terima kasih Tuhan. Bahkan saudara, dalam keadaan-keadaan tertentu kita bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, persoalan. Terima kasih Tuhan karena Kau mempercayakan. Minggu ini, 2 minggu berturut ini kami mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan membuat jalan yang luar biasa ketika banyak pergumulan, persoalan. Waktu saya tidur saya hanya senyum bersuka cita. Saya tersenyum dengan Tuhan. Sekarang kan ini ya,
Walaupun ada di jauh sana kita bisa video call, video call. Tadi yang Pak bilang tadi apa yang video apa tadi? Zoom. Meeting yang kemarin ada istilahnya, orang pikir itu apa? Jadi pakai video ya, telekonferensi ya. Nah, itu penting saudara, untuk kita memahami bahwa kita saja ingin. Saya dan Bin ada di sini, kemudian ada Ibu dan Gita di Jogja, ada Kelvin dan keluarga di Manado. Tapi kita ingin berkomunikasi. Dan kira-kira sebagai Bapa Surgawi ingin anak-anak berkomunikasi ke tidak? Sehingga Yesus berkata, orang percaya itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak boleh bosan. Karena doa adalah seperti nafas rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Alasan kedua, karena itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu karena itu adalah bukti percaya kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kita harus selalu berdoa. Kalau kita bilang, saya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kita harus selalu berdoa. Bapak Ibu ingat Mazmur 62 ayat 9? Mazmur 62 ayat 9 bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Coba kita lihat. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Dan bukti percaya itu apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Kemudian Allah ialah. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya kepada Allah, bukti percaya itu apa? Selalu berdoa. Dan kalau kita selalu berdoa, itu bahwa kita bukti percaya, kita percaya kepadanya. Berdoa adalah pernyataan iman kepada Allah. Sekali lagi, doa adalah pernyataan iman kepada Allah. Kalau kita lihat di perumpamaan ini, ada hakim yang dikata, saya baca lagi ulang ya. Ini hakim ini kacau balau ini. Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi ada hakim tidak takut akan Allah, tidak hormat seorang pun, dia tidak hormat. Apalagi dia berhadapan dengan seorang janda miskin. Kita lihat ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, dia tahu, dia sadar dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan ia terus menerus saja. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan Yesus berkata, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi yang kedua adalah, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu adalah bukti percaya kita kepadanya. Berdoa adalah pernyataan iman. Allah sebagai hakim yang adil. Bukan hakim yang semena-mena. Bukan hakim yang masa bodoh. Atau hakim yang malas tahu. Jadi dikontraskan ya. Ada hakim yang semena-mena, ada janda yang membutuhkan pertolongan. Nah, di perumpamaan ini, Bapak Ibu tahu janda zaman itu adalah mereka ketika jadi janda tidak punya hak atas diri mereka. Kenapa? Suami tidak ada backing. Kemudian keluarga dari suami ya sudah lepas tangan karena dia suami yang adalah bagian keluarga tidak ada. Sementara keluarganya dari perempuan ini dan janda ini awalnya kan dia anggota keluarga, sekarang sudah lepas. Nah apalagi saudara, kalau janda ini dalam kesusahan, tidak berdaya, dibandingkan dengan hakim yang tidak takut akan Allah, tidak peduli siapapun. Apalagi janda ini, janda yang susah. Wah, orang yang kaya, orang yang punya pengaruh mungkin, pada waktu itu juga, hakim ini tidak peduli. Tetapi saudara, kita lihat di sini, janda ini begitu gigih
Dia datang terus, datang dan datang. Akhirnya hakim merasa terancam. Tuh, ayat berapa itu dia merasa terancam? Ayat yang kelima. 5. Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku benarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi beda dengan Allah. Jangan kita pikir begini, saya mau berdoa tuh supaya Tuhan merasa terancam. Waduh, tidaklah. Tujuan dari perempuan ini tidak demikian. Kita berdoa kepada Allah sebagai hakim yang adil, bukan hakim yang semena-mena, bukan hakim yang masa bodoh atau malas tahu. Dia tahu semua pergumulan kita. Dia tahu siapa kita. Yang kedua, Allah sebagai Bapa yang baik, yang tidak mengulur-ulur waktu, bukan seperti hakim yang lalim ini, nanti terancam, baru dia, daripada saya diserang, lebih baik saya tolong dia. Kemudian, percaya kepada Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sungguh percaya bahwa Allah ini tidak membandingkan Allah dan hakim ini, tidak membandingkan. Hakim lalim ini, tanda laku ini, itu cuma contoh. Yang lalim saja bisa buat begitu, apalagi Bapamu yang baik. Apakah dia mengulur-ulur waktu? Tapi mungkin saudara bilang begini, kenapa saya berdoa lama, kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Saudara, kita lihat, janda ini menuntut apa? Haknya. Hak, ya toh? Apakah kita berdoa memang hak kita? Hak itu berkaitan dengan kehendak Tuhan toh? Ada orang, saudara, dia misalnya dia sudah miliki ini, tapi dia berdoa lagi, Tuhan saya ini, orang lain kan, tinggal kau minta saja. Itu bukan hakmu, gitu. Jadi berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita tahu itu kehendak Tuhan, kita berdoa. Ini ditekankan di sini bukan apa yang akan kita peroleh, tetapi bagaimana kita gigih, kita tekun membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita. Kita harus terus-menerus berdoa. Kita harus tekun berdoa, tidak jebu-jebu, karena itu adalah bukti kita percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh lagi yang lain. Kita semua punya anak-anak, tadi anak-anak toh. Dan rata-rata kita orang-orang tua ada anak kecil-kecil. Misalnya anak-anak datang, dia lihat ada orang bawa parang, potong-potong di babat. Kemudian bapak ibu punya anak umur 2 tahun, 3 tahun. Saya mau itu pinjam aritnya. Kasih ke tidak? Dia pegang parang arit untuk babat. Kasih ke tidak? Umur 3 tahun. Kenapa? Potong itu. Jadi Tuhan tahu apakah itu kehendak, sesuai kehendaknya. Tentunya dia akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Atau ada anak kecil, bapaknya polisi, bawa pistol di rumah. Dia bilang, Bapak saya ada nonton film, saya pinjam pistol kak. Kasih. Bapak yang mana? Bapak bodoh itu namanya kalau kasih. Di sini dibandingkan dengan hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim tidak peduli, hakim yang lalim, dibandingkan dengan Allah. Apalagi Bapa pun disuruh dia baik, saudara. Jadi sebagai bukti bahwa Bapa itu baik, kita terus berdoa. Mengenai permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tahu sendiri. Kalau seandainya kita tidak tahu, tetapi kalau Tuhan tidak jawab, berarti mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin belum waktunya. Tetapi dikatakan di sini, ayatnya yang ke-7, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera, tidak mengulur waktu. Itu Bapa kita, dia tahu yang terbaik. Kalau terbaik, dia tidak akan mengulur waktu. Saudara-saudara, pergumulan yang kami alami keluarga yang berhubungan dengan sakit dari kita. Kami bersyukur karena ada progres. Dia memang masih bawa ke rumah sakit pakai ambulans memang. Tapi ada progres, ada kemajuan. Kita sudah bisa duduk, makan sambil duduk, sudah bisa. Walaupun waktu dia mau baring lagi, sakit. Kita kan bisa tuntut, kenapa harus sekarang Tuhan? Sabar. Bapak tahu untuk menolong dan dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu akan melatih iman kita. Ayat yang ke-8. Karena itu akan melatih iman kita. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena itu akan melatih otot-otot iman kita supaya menjadi kuat dan mampu bertahan
di tengah-tengah lautan kehidupan yang bergelora. Menguatkan otot-otot iman kita supaya kita mampu menembusi badai kehidupan yang selalu bergelora. Supaya akan menguatkan otot-otot iman kita untuk menolong kita berjalan di padang gurun yang gersang. Bahkan kehidupan yang melalui lembah kekelaman. Kalau kita terus-menerus berdoa, akan terus. Kan kalau kita berdoa dalam pergumulan atau tidak pergumulan, berarti kita akan memautkan hati kita kepada Allah, pada Bapa. Allah mencipta setelah kita percaya Yesus, dia jadi Bapa. Dia Bapa kita. Karena kita disebut anak-anak Allah yang ada 1 ayat 12. Nah saudara, coba perhatikan ayat 8. Kita lihat ayat 8. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ada kata akan tetapi, sama-sama baca, sama-sama akan tetapi, 1, 2, 3. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini bicara doa. Tapi kenapa singgung tentang iman di bumi? Saudara-saudara, iman yang bertahan di bumi adalah iman yang dikuatkan oleh kegigihan di dalam berdoa. Iman yang bertahan di bumi adalah iman yang diteguhkan oleh ketekunan dalam berdoa. Seperti si janda yang gigih menuntut keadilan karena ia yakin dia benar. Dia yakin dia benar, makanya dia bolak-balik. Keyakinan inilah yang membuat dia terdorong untuk datang terus kepada hakim yang lalim ini. Kalau kita yakin tentang Allah yang telah menyelamatkan kita, dia adalah Bapa, maka apa salahnya? Bukan apa salah, sudah seharusnya kita terus membangun hubungan dengan Bapa surgawi. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, keyakinan inilah yang membuat si janda gigih memperjuangkan haknya. Keyakinan kita tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita harus memperjuangkan hidup kita di dalam doa, terus berpaut kepada Sang Pemberi hidup dan Sang Sumber berkat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya keyakinan kita akan kebenaran mendorong kita untuk tidak putus-putus. Kita tidak jemu-jemu, kita tetap gigih, tidak tawar hati, dan terus berdoa. Ada saya membaca beberapa terjemahan, coba Bapak Ibu lihat kalau ada bawa HP, coba cek di HP itu terjemahan-terjemahan. Diterjemahkan sebenarnya begini, ayat pasal 18 ayat 1 itu ada yang terjemahkan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan kata tidak jemu-jemu itu diterjemahkan dengan tidak putus harap. Tidak putus harap. Tapi juga ada dalam bahasa Inggris yang punya maksud dengan tidak menyerah. Never give up. Kita berdoa dengan tidak menyerah. Saudara-saudara, jadi yang dimaksud ini bukan ada satu pokok doa, misalnya kami itu ada pergumulan dengan kita sakit, terus berdoa supaya dia sembuh, tidak. Yang dimaksud ini doa secara masalah sikap hati berkaitan berhubungan dengan Bapa di surga, hati terpaut kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu karena 3 alasan. Pertama apa? Karena itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki supaya kita berdoa. Yang kedua, karena itu adalah bukti kita percaya. Kalau kita percaya, buktinya adalah apa? Kita harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, oleh karena berdoa dengan tidak jemu-jemu akan melatih iman kita. Melatih iman kita, mengingatkan supaya kita punya hati nurani, betul-betul tanggap. Ketika kita jalan, berdoa dulu. Banyak kali kita lupa kan? Kalau lapar sekali dari mana-mana datang. Sampai di rumah, sudah atur semua langsung aja. Atau bukan di rumah, kalau di rumah kan duduk dulu. Ada orang atur meja, kita duduk, pasti ingat tapi kalau di jalan, lapar sekali. Pas sampai di kebun, aduh saya lapar. Ada pisang masak. Coba. Waktu makan berdoa mengucap syukur dulu ke tidak? Atau hauslah dari pohon kelapa. Kasih turun buat. Sudah haus lagi, kita kasih turun 3. Ada orang di bawah 4, ya kita naik lagi. Karena kita tidak dapat 3 yang di bawah sudah ambil. Ya, naik lagi, turun, ambil kelapa sampai di bawah. Ada yang doa kan tidak mengucap syukur. Nah, itu juga ya. Kadang-kala saudara-saudara, kita harus mengingat banyak hal. Nah, tidak haruslah yang saya bilang tutup mata tadi. Konsep itu harus dipahami secara benar dulu. Kita berdoa dalam memautkan hati kepada Tuhan.
Sementara melayani firman Tuhan juga ini, saya terus berdoa memohon Tuhan berikan saya hikmat. Sementara mungkin ya seperti kata tadi kesaksian, sementara ada telekonferensi, sementara ada diskusi, hati terus berdoa, Tuhan saya bisa bagaimana Tuhan, bukan hati saya, bukan pikiran saya. Nah, kejadian-kejadian itu adalah kadang-kadang kita terheran-heran. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin di saat itu supaya kita bukan hanya berdoa berpaut hati kepadanya, tapi kita peluk kaki salibnya. Kalau saya sudah bisa berdaya. Makanya ada lagu I surrender all. Aku menyerah, aku berserah. Apakah ada saat-saat seperti itu? Kalau ada seandainya saat seperti itu, tidak usah kita malu. Air mata pun adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ketika tak berdaya, aku menyerah. Tuhan kiranya akan menolong kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kan firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Telah kami renungkan bersama. Ya Tuhan, dalam kelemahan-kelemahan kami, Allah Roh Kudus tolonglah kami untuk senantiasa memautkan hati kami kepadamu, sehingga kami tidak akan jemu-jemu berdoa. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, tetapi juga dalam sukacita iman, kami terus berpaut hati kepadamu. Ketika kami berdoa, kami melakukannya dengan ketekunan, kegigihan. Karena kami percaya bahwa Kau Tuhan ada dan membenarkan kami, yang sungguh-sungguh telah percaya dan terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan di pertolongan.